Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Raisan Salsabila. Selamat datang di video pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat dekat dengan kehidupan kalian, yaitu masyarakat, pasar, dan terbentuknya harga pasar. Materi ini tuh penting banget karena setiap hari itu kita berhubungan dengan yang namanya pasar, entah secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya ketika kita berbelanja. Coba nih bayangin, kasus pertama harga cabai tiba-tiba naik pada musim hujan, dan di kasus kedua harga baju turun ketika ada diskon besar-besaran. Kenapa sih itu tuh bisa kayak gitu? Apakah yang bikin harga barang itu bisa berubah-ubah? Nah, ini tuh berkaitan dengan hubungan antara masyarakat, pasar, permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga yang akan kita bahas dalam video kali ini. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, kalian itu diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian pasar, yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masyarakat dan pasar. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Yang keempat, ada menjelaskan bagaimana harga pasar terbentuk mulai melalui interaksi, permintaan, dan juga interaksi penawaran. Oke, di sini karena manusia itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, dari kebutuhan pokok hingga tambahan. Untuk memenuhi semua itu muncullah 3 kegiatan ekonomi utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, disinilah pasar itu berperan sebagai tempat bertemunya produsen dan konsumen. Nah, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan juga pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Nah, pasar ini tuh tidak berarti tempat fisik yang ramai, tapi pasar itu bisa jadi terjadi secara online atau bahkan sekedar interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa adanya bangunan tertentu. Nah, intinya pasar ini adalah tempat terjadinya transaksi barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita masuk ke unsur-unsur pasar. Nah, pasar ini tuh terbentuk karena ada 4 unsur. Yang pertama ada penjual, ada pembeli, ada barang atau jasa yang didagangkan, lalu muncullah yang keempat, interaksi atau transaksi. Nah, kalau misalkan di sini salah satunya itu tidak ada, maka pasar ini tidak akan berjalan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu biasanya yang pertama, harga barang lain. Misalnya di toko A, harga buah mangga itu 1.000 per kilogram, sedangkan di toko B itu 10.000 per kilogram. Nah, ini tuh bakal mempengaruhi permintaan karena di toko A akan lebih banyak permintaan dibandingkan dengan toko B. Nah, yang kedua ada pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat itu banyak, maka permintaan yang akan didapatkan juga itu lebih banyak karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya itu bakalan cukup atau lebih gitu ya. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu selera atau tren. Ketika barang yang lagi disukai banyak orang, yang lagi happening nih, itu tuh pasti permintaannya juga bakalan naik. Lalu ada ekspektasi harga di masa depan. Ini tuh kalau harga diperkirakan naik, orang-orang itu bakalan cepat beli barang tersebut. Dan yang terakhir itu ada jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk di satu daerah itu tinggi, maka kebutuhan di satu daerah tersebut juga bakalan meningkat. Nah, ini tuh bakal mempengaruhi permintaan di satu daerah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke penawaran. Nah, penawaran adalah jumlah barang
yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu tersendiri, yang pertama ada harga barang lain. Maksudnya di sini misalnya Padani sebagai petani singkong awalnya seringkali konsisten untuk menanam singkong, tetapi karena melihat harga cabai naik di pasar, maka Padani ini tuh langsung menggantinya dengan menanam cabai. Nah, ini tuh bakal mempengaruhi penawaran. Yang kedua ada biaya produksi. Di sini yaitu seperti upah gaji karyawan, transportasi, distribusi, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin tinggi pula barang yang akan dihasilkan. Nah, lalu di sini juga ada pajak dan subsidi. Ketika pajak itu tinggi, maka akan mempengaruhi harga barang dan menjadi relatif mahal gitu. Ketika ada subsidi, maka akan relatif murah. Perkiraan harga di masa depan itu misalnya kayak potensi minyak di masa depan itu bakalan naik nih, maka orang-orang itu bakal menyimpan barang tersebut. Namun ketika di masa depan barang tersebut itu turun, contohnya minyak itu bakalan turun, maka orang-orang pun bakal cepat-cepat untuk menjualnya. Lalu selanjutnya ada tujuan perusahaan. Maksudnya di sini itu kadang si perusahaan itu tuh ada yang memikirkan masyarakat, ada juga yang tidak gitu. Dan ini tuh bakal mempengaruhi ke produksi barang tersebut. Nah, dari yang semua aku sebutin tadi, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sekarang kita lanjut ke hukum permintaan. Hukum permintaan itu mengatakan jika harga naik, maka si permintaan juga turun. Nah, jika harga turun, permintaan itu bakalan naik. Nah, beda terbalik nih sama hukum penawaran. Nah, hukum penawaran itu berbeda dengan permintaan. Jika harga naik, maka barang yang ditawarkan pun meningkat gitu. Jika harganya turun, maka si penawarannya juga bakalan menurun. Lalu kita masuk ke proses terbentuknya harga pasar. Nah, harga pasar itu terbentuk ketika permintaan sama penawaran itu balance gitu di titik yang sama, disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Kalau misalkan harga terlalu mahal, barangnya itu bakalan tiga laku gitu. Kalau misalkan harga terlalu murah, si penjual itu bakalan rugi. Makanya kenapa si keseimbangan harga itu penting agar si pasar juga bakal stabil gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke studi kasus. Contoh nyatanya yaitu saat musim hujan, banyak tanaman cabai yang gagal panen. Nah, ini tuh bakal menurunkan penawaran gitu. Sementara permintaan tetap atau bahkan meningkat menjelang lebaran gitu. Ini tuh ada ketidakseimbangan yang menyebabkan harga cabai itu naik. Nah, inilah bukti bahwa pasar itu sifatnya dinamis. Nah, lalu kita masuk ke quiz. Nah, pasar itu dapat diartikan sebagai, ya, betul sekali, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kita lanjut ke soal kedua. Oke. Jika harga satu barang naik menurut hukum permintaan, maka betul sekali, permintaan itu bakalan berkurang. Nah, sekarang tolong renungkan dua pertanyaan ini ya. Apa dampaknya jika harga terlalu mahal atau terlalu murah? Lalu yang kedua, siapa saja yang terlibat langsung dalam kegiatan pasar? Jawaban kalian itu ditulis dalam buku catatan lalu diskusikan nanti di kelas, oke? Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini, jadi pasar adalah tempat terjadinya interaksi ekonomi antara penjual dan pembeli. Harga pasar itu terbentuk melalui keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Karena itu harga selalu berubah mengikuti kondisi ekonomi, cuaca, selera, teknologi, dan faktor lainnya. Memahami pasar juga membantu kita menjadi konsumen dan produsen yang lebih cerdas.
Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga materi ini tuh bisa bermanfaat dan memudahkan kalian dalam memahami konsep pasar dan harga pasar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.